Kita hadirkan, ini dia Fahmi Husaini. Fahmi Husaini, selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Pertama-tama kita tentu saja prihatin atas apa yang terjadi. Semoga dibukakan terus pintu hatinya, dilembutkan hatinya, dikuatkan, ditabahkan ya. Bisa mendapatkan yang lebih baik lagi ke depannya. Tapi sebelumnya kami semua di sini mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Tapi aku sedih loh waktu pas masuk udah pakai baju pengantin gini. Apa perasaannya pagi ini? Masih sedikit sedih. Pasti sedih. Mas Fahmi boleh silakan duduk. Mas Fahmi ini yang menjadi viral di media sosial kisahnya ketika menikah dengan seorang wanita baru 1 hari, ternyata sang wanita yang lebih bagus lagi. Amin. pergi menghilang, tak ada kabar, ternyata menghampiri mantan pacarnya. Sebelum kita bahas mengenai pernikahan dan juga hilangnya sang istri ya, kenal sama istri saat itu di mana? Masih di satu desa. Agak keras sedikit boleh? Bang Mandra sama sayang Tia, bentar ya sayang. Iya. Jadi tinggal di desa yang sama. Sama. Pacaran berapa lama? 5 bulan sampai menikah. 5 Udah bulan? pacaran 5 bulan? Sampai Oke. menikah. Terus akhirnya memutuskan untuk menikah. Kenapa Fahmi 5 bulan kau udah yakin banget untuk menikahi perempuan itu? Ya karena tujuan kita ya Mau kemana lagi gitu ya. tujuan kita emang berumah tangga, ingin menjadi keluarga yang menjadi mandiri lah gitu, menyempurnakan agama juga. Tapi selama 5 bulan pacaran sempat melihat misalnya ada kejanggalan nggak sih? Karena kita kalau punya hubungan pasti tahu lah, setidaknya ada feeling, ada perasaan gitu. Kayaknya ada sesuatu nih. Saat itu apakah biasa-biasa aja atau gimana? Biasa-biasa aja, seperti umumnya, nggak terlihat ada gerak-gerik, nggak ada. Belum ada punya laki-laki lain? Bahkan dia juga terus terang dia itu punya mantan yang ini disebutin. Dia terbuka lah kepada saya. Oke, makanya percaya ya. Makanya percaya. Baik, ketika menikah, Fahmi masih ingat tanggal berapa? Masih. Tanggal 20 hari Minggu tanggal 25 Juni. 25 Hari Minggu tanggal Juni. 25 Juli. Juni. Ketika menikah, 1 hari kemudian sang istri menghilang. Iya. Dia izinnya kemana saat itu bilangnya? Waktu itu emang dia bilang lagi COD ayam geprek di depan gang rumah. COD ayam geprek di depan rumah. Jam berapa itu? Itu sekitar setengah 4 Sore. Setengah 4 sore. Kemudian Fahmi menyadari bahwa istri menghilang itu pukul berapa? Pukul setengah 5 lewat. Sejam kemudian. Karena COD ayam geprek doang masa berjam-jam itu ya. Oke, mencoba menghubungi saat itu? Menghubungi. Ya emang terakhir ini kan Nomornya bisa dihubungi? nomornya tidak bisa dihubungi. Tidak aktif? Karena emang awalnya kan dia bilang lagi COD ayam geprek buat makan kita nanti sore, katanya gitu. Setelah itu Berarti setelah akad nikah itu ya? itu sehari setelah. Sehari setelah. Sehari setelah akad Oke, COD ayam geprek Lalu ya kita video call, teleponan kan, emang dia ada di lokasi itu, di gang itu kan biasa, terus chattingan. Ya kata dia juga, ini orangnya lama banget gitu kan, nunggu dari tadi lama. Ya udah kata saya, ya udah pulang dulu aja. Oh, sempat video call sebelum dia menghilang di lokasi di tempat ngambil ayam gepreknya. Sempet ya, dia bilang, ya udah kata saya pulang aja dulu. Ya ini juga mau pulang, baterai udah lowbat, kata dia gitu. Ya udah. Gak lama kemudian saya mandi, terus habis mandi terus saya chat lagi, nomornya sudah tidak aktif, ya saya langsung ke tempat. Ke depan ternyata sudah tidak ada. Sudah nggak ada. Usaha Fahmi mencari sang istri itu kemana aja? Ya setelah Anggi tidak ada di situ, ya saya mencari ke rumah teman-temannya, ke rumah saudara-saudaranya, namun tidak ada juga, tidak ada yang tahu. Ke rumah keluarganya juga? Iya. Orang tuanya bilang apa? Orang tuanya emang kan lokasinya itu di rumah orang tuanya. Oke. Mohon maaf mas, berarti setelah menikah, akad nikah, berarti masih sempat bulan madu ya dong, walaupun sehari? Kebetulan emang posisinya lagi rame ya, malam itu belum sempet. Oke, baik. Buat Mas Fahmi, berarti tinggal di rumah orang tua sang wanita? Iya, betul. Orang tuanya bilang apa pas tahu anaknya menghilang?
Ya justru itu keluarga juga langsung mencari. Oh, keluarganya juga ikut mencari. Setelah itu langsung mencari. Oke. Buat Fahmi, sampai akhirnya berita ini menjadi viral di media sosial, Fahmi mulai lapor ke polisi itu hari keberapa? Ya setelah 1 kali 24 jam Langsung lapor? langsung 1 kali 24 ke jam polisi. Apa atas laporan istri hilang gitu? Atas kehilangan istri saya. Terus akhirnya tindakan dari pihak kepolisian? Kepolisian masih menunggu informasi dari TKP dan yang lain-lain dicari tahu gitu ya? Cari tahu. Fahmi, orang tuanya bilang apa Fahmi? Saya agak bingung ya, padahal Fahmi tinggal sama orang tuanya si perempuan iya. ya. Orang tuanya tuh bilang apa ketika anaknya Anaknya hilang 1 kali 24 jam? Respon mereka seperti apa? Apa? Fahmi Sedih. agak keras suaranya ya. Ya, sedih, dia keluarganya sedih, mencari sama saya juga, mencari sama keluarganya bareng-bareng, sedih, nangis juga gitu kan, sampai pingsan, nggak sadar gitu itu orang tuanya. Orang tuanya ya? Orang tuanya ibunya, apalagi ibunya emang Wow. kesayangan banget. Oke. Baik, kita akan lihat ini ada satu postingan Fahmi di Instagram beberapa waktu yang lalu. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar. Kalau Sobat Ambiar bisa lihat. Tadi postingannya, nah ini dia. Ya, Fahmi Husaini. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Berita kehilangan bila mana ada yang melihat orang ini mohon diinformasikan karena sudah 5 hari tidak pulang. Posisi terakhir dia COD di depan gang tapi sampai saat ini belum pulang juga. Nama Anggi Anggraini. Ciri-ciri berambut berwarna hitam, kepirang-pirangan, ada tai lalat di bawah mata sebelah kiri, terakhir menggunakan kerudung hitam, berbaju coklat atau biru langit dan memakai celana ungu. Bila mana ada yang melihat, mohon diinformasikan kepada suaminya Fahmi. Fahmi, ketika Fahmi posting ini kemudian jadi viral di media sosial, ada laporan yang masuk ke media sosial atau nomor handphonenya Fahmi ya? Ya sebenarnya yang memviralkan ini bukan saya, Oke. tapi orang lain gitu. Orang lain yang memviralkan, saya juga kaget kok udah ada berita begini gitu kan. Ya, pada akhirnya saya ikut nyari gitu kan, ngepost di Instagram saya juga. Ya, terus emang beberapa hari nggak ada kabar. Pada akhirnya pada hari Setelah ke-7 berapa hari Minggu saya ke sana, sempat ke sana ke Jakarta. Ke Jakarta? Ke tempat dulu dia bekerja dan menanyakan kepada sang mantannya. Tapi emang mantannya itu nggak mengetahui keberadaannya begitu. Oh, mantannya itu Bilangnya, bilangnya tidak mengetahui keberadaannya. Oke. Padahal bersama disimpan dia. oleh mantannya. Bersama dia. Dia apa? Pergi bersama Pergi mantan. bersama mantannya. Jadi beliaunya punya feeling, akhirnya datanglah ke Jakarta ke tempat mantannya, menanyakan keberadaan istrinya. Tapi ternyata itu tadi mantannya tidak menutupi gitu loh, padahal bersama gitu loh. Oke. Fahmi, tanggapan keluarga dari istrinya Fahmi ketika menjadi viral, ketika hilang pasti ikut mencari, menangis sampai pingsan juga tadi Fahmi cerita. Tapi ketika sudah menjadi viral, banyak orang tahu cerita ini. Tanggapan keluarga dari perempuan tersebut? Iya. Tanggapan dari keluarga ya, keluarga dia juga sedih gitu kan. Sedih terus mendengar Apa cuma sedih doang? sedih, dia mencari, nangis, sampai ada tetangga yang berasumsi jelek-jelek kepada keluarganya. Pasti. Gitu ya, itu yang bikin orang tuanya Lebih down lebih lagi ya? dalam sakitnya gitu. Oke, kan Fahmi sempat datang ke Jakarta ke menyusuli mantannya. Dan saat itu dia tidak mengakui, tidak tahu apa-apa. Kemudian pada akhirnya yang kita tahu bahwa akhirnya Fahmi tahu bahwa dia bersama dengan mantannya. Tahu dari Gimana mana? ceritanya tuh? Itu jadi di tempat pekerjaannya ada orang yang melihat bahwasannya si perempuan itu ada bersama mantannya itu. Di Ada daerah buka- sekitar itu? Di daerah sekitar Ada yang gitu, menginfokan. ada yang menginfokan kepada pihak kami gitu. Lalu beberapa hari kemudian kami ke sana, keluarga, tapi saya di rumah ya, nggak ke sana. Keluarga ke sana dan melaporkan juga ke pihak kepolisian. Dan pada akhirnya dibawalah si mantan itu ke polsek dan dimintai keterangan. Oke. Dan dia pun mengakui bahwasannya Anggi itu sudah ada di Medan. Oke, berarti setelah dibawa ke kantor polisi baru dia ngaku. Iya. Itu dibawa ke kantor polisi setelah berapa hari menikah? Itu setelah 13 hari.
13 Setelah hari. diketemukan. 2 minggu ya. Oke, Nah, 13 hari ya. Oke, berarti dibawa kantor polisi, dia bilang bahwa perempuan tersebut ada di Medan. Ada di Medan, sudah ke Medan. Waktu Ke Medan rumahnya siapa? saya kurang tahu, tapi sudah berkomunikasi sama pacarnya, Pacarnya itu orang Medan? Si mantannya itu. Oh, oke, baik. Ketika di kantor polisi, posisi perempuan tersebut ada di mana? Ketika mantan di kantor polisi, perempuan Mantannya ada tersebut di Medan. masih di Medan. Masih di Di Medan. rumah siapa nggak tahu. Nggak tahu. Tapi keluarga sang mantan memang di Medan. Keluarga si mantan bersama saya di Polsek. Jadi di Medan nggak tahu sama siapa. Iya, dia sendiri. Ngapain? Saya juga nggak tahu. Ya mungkin sudah berkomunikasi dari keluarga atau mungkin kerabatnya yang di dinikahin sana. kali gitu loh sama yang mantan. Oh, oke. Tapi ada pengakuan ya dari sang Ada mantan bahwa pengakuan. dia memang pergi bersama dengan perempuan tersebut. Perempuan tersebut pergi dengan sang mantan. Oh, wow, oke. Tapi ya aku sebagai perempuan ya mohon maaf ya, ya miris ya kalau ada sikap perempuan yang Yang seperti, seperti itu Iya. ya. Ya menurut aku sih mohon maaf banget, jahat sih. Fahmi akhirnya udah ketemu belum sama istri kamu? Belum. Sampai sekarang? Sampai saat itu dari awal dia pergi sampai sekarang saya belum. Oke, setelah ini akhirnya ketahuan bahwa dia pergi dengan mantannya, kemudian pergi ke Medan, apakah komunikasi sudah mulai terbuka dengan perempuan tersebut? Kalau itu khusus keluarganya sih dia berkomunikasinya, tapi kalau ke keluarga saya tidak Termasuk ke Fahmi nggak ada? ada. Oke, dia bilang ke keluarganya apa? Ya pada akhirnya dia mau pulang tapi pengen bertemu sama keluarganya aja. Oke, dia nggak bilang sama keluarganya. Alasannya apa? Kenapa dia harus pergi meninggalkan kamu sebagai suaminya dan memilih untuk Nggak ada bersama dengan alasan. mantannya, Nggak. bahkan pergi ke Medan? Nggak ada alasan sama sekali sih. Jadi sampai sekarang tidak ada komunikasi sama Mas. Nggak ada. Oke. Ya mungkin tidak mencintai kali dari awal ya. Ya istrinya Kalau Mas. tidak mencintai kenapa sampai 5 tahun? Menikah, nah itu dia makanya Iya. menjadi Mau pertanyaan. menikah. Iya, padahal tidak dijodohkan, tidak ada paksaan, tapi emang kemauan dia sendiri gitu kan. Bahkan saya sendiri pun dikenalkan sama dia kepada orang tuanya. Begitu. Jadi ini memang dari hatinya dia juga ingin menikah, Iya. bukan karena dijodohkan sekali lagi ya. Baik, kita mau kasih lihat yang satu ini. Tadi sempat dibahas juga oleh Fahmi. Ditemukan Fahmi langsung gugat cerai Anggi pengantin Bogor. Bukan hilang tapi kabur dengan mantan. Ini yang pakai baju putih Baju nih. putih ini siapa? Siapa? Itu Anggi. Loh kan Oh, bukannya pakai hijab ya? Sudah lepas hijab. Enggak, itu Sebelum berhijab. Oh, Ya, oke. sebelum berhijab. Itu Udah dulu. yang baju Udah hitam dulu. itu kamu? Ya, itu saya. Oke, baik. Buat Fahmi, akhirnya ketika tahu bahwa dia pergi sama mantannya, sempat ke Medan juga, sudah bulat tekad kamu untuk menceraikan. Ya. Iyalah. Kamu menikah secara siri atau catatan sipil juga? Secara catatan sipil. Oke, baik. Berarti kalau secara siri talak sudah dikeluarkan? Kalau talak secara agamaan udah Melalui apa? melalui Ucapan? ucapan sama apa namanya? Hitam di atas putih kertas ya kertas. Mas. Disaksikan beberapa. Saksikan beberapa polisi, keluarga sama mantannya juga. Oh, Iya, oke. berarti sekarang Sama tidak mantannya juga ada di situ? Ada. Oke, sebentar. Berarti bisa ya kalau saya nggak tahu menceraikan orang walaupun orangnya tidak ada dan tidak berkomunikasi bisa sama dong. kita itu bisa ya? Bisa. Oke, saya baru Bisa. tahu soalnya. Makanya kan laki-laki tidak boleh mengucapkan kata-kata cerai. Kalau perempuan mau ngomong cerai 1000 kali itu tidak sah. Tapi kalau laki-laki sekali mengucapkan kata-kata cerai itu sudah talak. Walaupun tidak ada perempuan yang di sebelahnya. Oke, Fahmi, tapi sang mantan bilang apa sama kamu ketika berada di kantor polisi, kemudian kamu juga menyatakan talak di depan sang mantan langsung? Dia bilang apa? Sempat ada permintaan maaf nggak sih? Awalnya dia mengakui saya itu salah, saya minta maaf, itu juga bukan kemauan saya, tapi kemauan si Anggi itu, kata dia begitu. Saya minta maaf sekali lagi, sudah. Ya saya memaafkan lah. Kamu maafkan? Saya maafkan. Semoga Mas mendapatkan jodoh yang terbaik dari Bakal Allah. dapat yang lebih bagus. Amin, amin. Gak apa-apa, memang harus gagal dulu, memang harus disakiti Allah dulu. sayang, lebih sayang sama lu. Fahmi, kan kemarin akadnya di tanggal 25 Juni. Iya. Ada rencana resepsi ya? Ada emang rencana resepsi itu tanggal 14 sampai 15 Juli, besok ini nih, besok. Weekend ini dong? Ya. Wow. Biaya yang dikeluarkan kalau boleh tahu Mas, waktu itu kan ada maharnya pasti ya. Boleh tahu maharnya, biayanya, semuanya totalnya? Ya, bagi saya sih lumayan besar ya. Kalau untuk disebutkan ya nggak enak juga. Oke. Gitu. Iya, benar. Ternyata resepsinya adalah akhir pekan ini dan kita mau kasih lihat ada momen juga di mana Fahmi kalau kesal wajar sekali sampai dia membakar kartu undangan.
Pasti berat ya, tidak mudah. Pasti. Ya. Apa yang ada dalam pikiran Fahmi sekarang? Ya, sekarang mah emang intinya udah bukan jodoh saya, bukan yang terbaik buat saya. Betul. Ya sudah saya ikhlaskan, udah saya relakan, silahkan. Nangisnya udah cukup ya Mas, banyak banget kemarin pasti ya. Fahmi, ada permintaan maaf dari keluarga perempuan? Kalau dari keluarga udah minta maaf ke saya, ke keluarga juga sudah. Kita sudah emang secara kekeluargaan kan ya. Jadi sudah beres, udah rapi. Tapi dari perempuan tersebut belum ada ya? Belum ada. Apa Emang belum impian- bertemu juga gitu. Sama sekali. Apa impian Mas Fahmi ketika mau mengarungi rumah tangga berdua dengan dia selama ini? Ya intinya kita emang pengen berumah tangga bareng ya. Ingin berjuang sama-sama untuk kedepannya tadinya gitu. Ya. Fahmi, trauma ada? Kalau untuk trauma ya enggak sih, enggak trauma, tapi emang kalau rasa ini masih ada. Ya. Sesak pasti ada, sakit hati jelas, manusiawi sekali. Tapi buat Fahmi, kita juga pastinya berharap semoga Fahmi bisa mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik. Kita mau kasih lihat yang seharusnya resepsi di akhir pekan ini, artinya undangan sudah dicetak, persiapan juga mungkin sudah hampir rampung 100%. Tapi apa daya, resepsi harus batal. Kita mau kasih lihat juga artikelnya. Ya, mantan pacar Anggi nangis diminta ganti biaya nikah oleh Fahmi. Sebut tidak punya uang. Jadi kamu minta ganti rugi ke Mantannya. mantannya perempuan tersebut? Ya kalau minta rugi ya kita emang secara kekeluargaan ya gimana baiknya gitu. Emang dari pihak keluarga ada yang minta rugi kepada mantannya, emang ya nggak punya gitu. Ya udahlah gitu kan saya. Oke. Ya Jadi dia pun tidak sanggup untuk tidak mengganti. sanggup untuk mengganti. Fahmi ketika bertemu sama sang mantan pacar, apakah dia ada kalimat misalnya, apakah dia punya janji ke Fahmi bahwa dia juga apakah akan meneruskan atau tidak meneruskan dengan perempuan tersebut? Nggak ada sih. Dia nggak bilang apa-apa, dia karena dia malu, dia takut juga. Tapi saya yang bilang kepada mantannya, ya, jika memang kalau kamu benar serius sama Anggi, kamu sayang, kamu cinta, silahkan. Saya titip dia, jaga baik-baik, kata saya gitu. Jangan sampai lu sakitin, kata saya gitu aja sih. Masih sayang? Kalau masih sayang sih Iya, butuh waktu. butuh waktu, emang proses untuk melupakannya. Mana yang lebih besar, rasa sayang atau rasa kesal? Lebih ke kecewa. Ya. Lebih ke kecewa saya. Baik, Fahmi, apa yang Fahmi mau sampaikan kepada pria tersebut, mantan dari sang perempuan? Ya kalau untuk ke mantan mah ya yang sudah saya bilang, tolong dijaga jika emang benar mencintai atau menyayangi dia, benar-benar sama dia, ya saya titip aja biar jangan sampai disakiti gitu. Masih baik loh. Untuk Anggi, kita tahu bahwa Fahmi sampai sekarang belum pernah ketemu lagi dengan perempuan tersebut, tidak ada komunikasi sama sekali, tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan langsung dari mulutnya ya. Baik, Fahmi mau bilang apa untuk Anggi? Ya kalau saya pribadi ya, dia mau meminta maaf ataupun tidak ya saya udah memaafkan secara pribadi, secara keluarga saya sudah memaafkan gitu. Silakan, apa yang mau disampaikan kepada Anggi? Ya intinya buat Anggi sehat-sehat, jangan sampai terulang kembali masalah seperti ini. Ya. Ini orang baik nih Fahmi. Punya hati yang besar. Masih tetap mendoakan agar tetap Baik, sehat-sehat. Tapi kembali lagi Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan Ya. kita. Betul. Semangat buat Fahmi ya, pokoknya Fahmi bangkit terus. Jatuh sekali, bangkit 3 kali. Boleh apa ya? Buat netizen ya boleh. Boleh, silakan, kamu bilang apa untuk Ya, netizen? buat masyarakat netizen, terima kasih banyak telah mendoakan saya, telah mensupport saya sampai saat ini, dan saya minta juga jangan sampai ada bulian-bulian lagi terhadap Anggi ataupun keluarga, karena bagaimanapun mereka itu sudah menjadi keluarga saya meskipun hanya sesaat. Itu saya yang saya harapkan itu jangan sampai ada bulian-bulian lagi, karena
kasihan gitu. Boleh berdiri, Luar Fahmi. biasa. Kita harus berikan apresiasi yang luar biasa, Fahmi. Terima kasih banyak karena Fahmi di sini buat kita bukan hanya menceritakan kisah pilunya, tapi juga menjadi inspirasi bagaimana memiliki hati yang begitu lapang sekali, bisa memaafkan, tetap mendoakan, dan juga bahkan menjaga dan menganggap siapa yang menyakitinya tetap menjadi bagian dari keluarga. Fahmi, kita yakin kamu orang baik. Kita berharap juga hal baik akan datang ke dalam kehidupan Fahmi. Amin. Fahmi silahkan duduk kembali. Buat Sobat Ambiar, wow, ini luar biasa sekali kisah dari seorang Fahmi, bukan sekedar gagal dalam pernikahan, tapi justru bisa mengambil begitu banyak sekali hikmah dari pemikiran seorang Fahmi. Tapi barangkali kita juga akan cari tahu pemikiran bintang tamu kita berikutnya, sampai akhirnya yang kita tahu dia adalah seorang seniman, seorang komedian juga, tapi walaupun dia terkenal, kabarnya mau jual rumah. Apa yang terjadi? Sobat Ambiar, kita hadirkan, ini dia Bedu dan juga buah hatinya. Bang Bedu dan kedua buah hatinya. Ganteng-ganteng bener. Emang bapaknya enggak apa? Ganteng dong bapaknya juga. Cakep-cakep. Coba ini namanya siapa? Garis-garis. Sini nggak sebentar. Abrar umurnya berapa? 12. 12. Tahun ini. Devan. Devan umur berapa sayang? 11. 11. Kalau ini kakaknya siapa namanya? Bedu. Bedu umur berapa? 14. Ada Bang Bedu dan juga kedua buah hatinya. Cerita apa dari mereka kita akan kembali saat lagi, tetap di